Shalom, puji Yesus. Hari ini saya bersyukur diberi kesempatan yang indah untuk menyampaikan pesan Tuhan pada kita semua yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Saya bersyukur ya hari ini bisa melanjutkan acara kesaksian hidup saya yang ke-52 di channel Bukit Sion atas izin Tuhan. Saya percaya ya kalian semua dimanapun berada yang dikasihi Tuhan saat ini yang sedang menyaksikan acara ini, kalian dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Ya, kalian diberkati Tuhan luar biasa dalam semua aspek hidup kalian, diberkati Tuhan. Amin. Saya akan berdoa terlebih dahulu ya sebelum memulai acara ini. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, Bapa di surga, Hamba serahkan acara ini sepenuhnya dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Biarlah Tuhan Kau pakai hamba-Mu ini sebagai alat-Mu, sehingga apa yang ingin Kau sampaikan pada kami semua yang Kau kasih saat ini bisa hamba-Mu sampaikan dengan baik dan bisa dimengerti oleh semua yang menyaksikan acara ini yang Kau kasihi dimanapun berada, dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, amin. Ada dua tema ya kali ini. Yang pertama yaitu 5 cara Tuhan Yesus mengarahkan dan memimpin kita ke jalan Tuhan. Ya. Tentu saja maksudnya tentu saja tidak terbatas pada 5 cara ini saja ya. Tentu saja banyak cara ya Tuhan Yesus mengarahkan dan memimpin kita. Namun di kesempatan kali ini ada garis besarnya ada 5 cara gitu ya. Yang pertama yaitu melalui Alkitab. Yang kedua yaitu melalui Roh Kudus. Yang ketiga melalui nasihat saleh. Yang keempat melalui akal sehat. Dan yang kelima melalui keadaan. Ya, Tuhan Yesus bisa pakai apa saja, kapan saja, di mana saja untuk mengarahkan dan memimpin kita. Ya, bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun, yang beda agama sekalipun ya, bisa Tuhan pakai untuk menolong kita di saat yang tepat. Itu sudah saya alami berkali-kali ya. Ini sekalian kesaksian hidup saya yang baru saja terjadi ya, beberapa hari yang lalu. Saya bahas dulu ya, kesaksiannya terakhir saja ya. Alkitab, apa yang dimaksud cara Tuhan melalui Alkitab ya? Karena kita tahu ya, Alkitab itu yang menuntun ya langkah kita, kaki kita ya, ke jalannya Tuhan. Itu ada ayatnya, yaitu di Mazmur 119 ayat 105. Mari kita buka bersama-sama ya. Saya bacakan ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Itu sudah sering kita dengar ya, ayat ini. Tapi tidak ada salahnya Tuhan mengingatkan kita kembali pentingnya firman Tuhan dalam hidup kita, supaya kita tidak salah jalan ya. Seperti ibaratnya itu kalau orang berjalan dalam kegelapan itu kan bisa salah jalan ya, tidak bisa melihat di depannya itu ada apa ya, di depannya itu ada belokan ke kiri atau ke kanan, pertigaan atau perampatan ya, atau tikungan, belokan gitu ya, kan tidak tampak, tidak kelihatan. Oleh sebab itu kita perlu firman Tuhan supaya jalan kita itu terang. Jadi kita bisa melihat di depan kita itu ada apa, supaya kita tidak menabraknya ya, dalam tanda petik, nabrak dalam tanda petik ya. Jadi kita perlu ya firman Tuhan ini dalam hidup kita setiap saat, setiap waktu. Ya. Dan ada ayat lagi ya di 2 Timotius 3 ayat 16. Saya bacakan ya.
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Ya. Untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Ya, itulah pentingnya Alkitab ya. Untuk yang dipakai Tuhan untuk mengarahkan dan memimpin kita ke jalannya. Yang kedua yaitu Roh Kudus. Roh Kudus ini dapat kita lihat di Yohanes 14 ayat 26. Saya bacakan ya. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Yang selanjutnya yaitu di Yohanes 16 ayat 13. Saya bacakan ya. Sudah ketemu ya? Tetapi apabila ia datang, ia huruf besar ya, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saya percepat saja ya karena ayatnya banyak. Yang ketiga yaitu nasihat saleh. Tuhan bisa pakai siapa saja ya untuk memberi nasihat saleh pada kita. Karena nasihat saleh ini kadang juga diperlukan ya dari seseorang yang dipilih Tuhan untuk memberi nasihat kepada kita. Hal ini bisa kita lihat di Amsal 11 ayat 14. Mari kita buka sama-sama ya. Ini banyak ayat Amsalnya ya ini ya. Di tema yang pertama ini. Amsal 11 ayat 14. Saya bacakan ya. Kalau tidak ada pemimpin, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Yang selanjutnya Amsal 12 ayat 15. Saya bacakan ya. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Selanjutnya, Amsal 15 ayat 22. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan. Tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Amin. Selanjutnya, Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amin. Yang terakhir Amsal 24 ayat 6. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Amin. Ya, dan masih banyak ayat-ayat yang dapat saudara baca di rumah ya, yang berhubungan dengan nasihat saleh ini. Yang keempat, yang berikutnya yaitu akal sehat. Kita baca di 1 Petrus 4 ayat 7.
Sudah ketemu ya? Saya bacakan ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saya ulangi ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Amin ya. Ini tentang akal sehat ya. Yang dimaksud tenang di sini yaitu kita itu dapat berpikir jernih ya. Bisa berpikir sehat. Di ayat ini ya ada kata-kata jadilah tenang tadi loh ya. Itu maksudnya itu kita harus berpikir sehat ya. Kita harus berpikir jernih. Ya, berpikir yang sesuai firman Tuhan tentunya ya. Dalam menghadapi situasi yang teramat sulit sekalipun ya. Ibaratnya seperti memakan buah simalakama mungkin. Dimakan salah, tidak dimakan salah ya. Itu kita harus tetap tenang. Kita harus tetap berpikiran jernih. Ya, tetap berpikiran sehat. Ya, tetap berpegangan pada firman Tuhan saja ya. Jangan panik, jangan gugup. Kita hadapi segala sesuatu dengan tenang ya, dengan pikiran jernih, dengan pikiran sehat. Yang selanjutnya di 2 Timotius 1 ayat 7. Kita buka bersama-sama ya. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya ulang ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Luar biasa ya. Selanjutnya di Amsal 3, 5-6. Kembali ke Amsal lagi. Amsal 3, 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya, huruf besar ya. Saya ulang ya. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tentu saja ya, kalau Tuhan memimpin dan mengarahkan hidup kita, jalan kita pasti lurus. Ya, tidak sampai salah jalan, apalagi kita sesat. Ibaratnya orang yang pendaki gunung itu ya kadang kan tersesat. Meskipun sudah bawa kompas, ya kadang itu tetap tersesat. Maka dari itu dalam kehidupan kita penting sekali ya kita peka ya terhadap arahan dan pimpinan Tuhan Yesus, supaya jalan kita tetap lurus dan tidak tersesat, dan tetap ya berjalan di atas kebenaran firman Tuhan, ya tetap berada di jalannya Tuhan. Yang selanjutnya yaitu Amsal 8 ayat 5. Mari kita baca lagi ya Amsal. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Saya ulang ya. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Ya, ini
teguran keras ya bagi orang yang bebal, yang tegar tengkuk. Ya, supaya yang tidak berpengalaman juga ya, supaya tidak mengeraskan hati ya, tidak tegar tengkuk. Ya, supaya mau merendahkan hati ya, mendengarkan arahan dan pimpinan Tuhan. Jangan, bahasa Jawanya tuh begudul sakarepe dhewe ya. Jangan ngeyel gitu ya, kalau diarahkan Tuhan, dipimpin Tuhan ke jalan yang benar tuh jangan ngeyel ke jalan kita sendiri yang seringkali itu malah tidak karu-karuan ya. Salah jalan gitu loh. Jadi kita bersyukur ya kalau kita setiap hari, setiap saat, setiap waktu ya diarahkan dan dipimpin Tuhan Yesus. Itu suatu anugerah dalam hidup kita. Kita bersyukur ya ada yang memperhatikan jalan kita sehingga jalan kita tidak salah jalan ya, tidak tersesat. Yang selanjutnya yaitu keadaan ya. Kadang ya Tuhan Yesus itu ya mengingatkan kita ya untuk melihat ke belakang ya, melihat bagaimana ya Tuhan Yesus bekerja dalam hidup kita di masa lalu ya. Kita kadang tuh lupa, sudah ditolong Tuhan berkali-kali, lupa terus, misi takut, misi khawatir terus. Padahal ya kalau kita flashback ke belakang, kita lihat ke belakang, itu Tuhan Yesus itu selalu menolong kita tepat waktu loh ya, selalu bekerja dalam hidup kita luar biasa ya. Jangan lupa ya apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Berkali-kali Tuhan meluputkan kita dari bahaya, memulihkan sakit penyakit kita, memulihkan keadaan ekonomi kita di masa lalu ya. Jangan takut hari ini dan esok ya, masa yang akan datang Tuhan pasti bekerja juga luar biasa dalam hidup kita. Amin. Dan selanjutnya itu di Kejadian 50 ayat 20. Kita lihat Kejadian 50 ayat 20. Saya bacakan ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saya ulang ya. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Amin. Dan selanjutnya Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28, saya bacakan ya. Roma 8 ayat 28. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, saya ulang ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya ulang ya. Roma 8 ayat 28, ini sudah sering kita dengar ya. Tuhan Yesus mengingatkan kita kembali hari ini ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Ya, itulah tema yang pertama. Kita masuk ke tema yang kedua. Tema yang kedua ini juga sering kita dengar ya, banyak pendeta yang
mengkhotbahkan tema ini, tapi tidak ada salahnya ya. Saya ulang kembali garis besarnya saja ya. Kita lihat di tema yang kedua ini, judulnya yaitu perubahan pola pikir ya. Jadi pola pikir yang salah itu harus kita lawan gitu loh maksudnya. Harus kita rubah dengan kekuatan dari Tuhan Yesus tentunya ya. Jadi pola pikir itu tidak lepas dari hati ya. Jadi hati kita juga harus dirubah ya. Kalau hati kita salah, kita harus melawannya ya. Jadi hati dan pikiran ini satu kesatuan ya, tidak bisa dipisahkan. Sebab itu ya, kalau ada hati yang nggak benar gitu ya, kita harus lawan. Kita harus rubah hati kita sesuai dengan hati dan pikiran Kristus. Kita lihat di Filipi 2 ayat 5 dan 8. Dibacakan ya. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Ya, jadi Tuhan Yesus itu Allah sendiri ya, tapi dia bisa melepaskan keilahiannya ya, mengosongkan dirinya sendiri menjadi sepenuhnya manusia ya, mengambil rupa ciptaannya, mengambil rupa seorang hamba ya, mengambil rupa seorang manusia ya. Ini tidak mudah loh ya, melepaskan powernya yang luar biasa ya, pencipta langit dan bumi, punya kuasa tertinggi ya, mau mengosongkan dirinya, melepaskan powernya ya, menjadi manusia sepenuhnya, seperti diri kita ini ya, manusia seperti diri kita ini yang bisa merasakan sakit ya, bisa merasakan sedih, bisa merasakan tersinggung, tertekan, bahagia, senang, galau ya, baper kalau zaman sekarang ya. Ya itulah ya, itulah kasih setia Tuhan Yesus yang tak terbatas itu dibuktikan ya dengan mengosongkan dirinya mengambil rupa seorang hamba. Itu bukti dari kasih setia Tuhan yang luar biasa ya. Jadi di ayat ini ya ada kata-kata menaruh pikiran dan perasaan seperti Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi kita harus mempunyai ya pola pikir dan perasaan seperti Tuhan Yesus Kristus gitu loh maksudnya ya. Jadi pola pikir kita yang lama ya, itu pola pikir kita yang lama itu kan pola pikir kita yang lama itu kan tidak bisa menerima ayat-ayat dalam Alkitab yang berat-berat ya, yang seperti
ayat di Alkitab yang kalau ditampar pipi kiri suruh memberikan pipi kanan. Kalau ayat yang ringan-ringan yang mudah dilaksanakan itu kita masih bisa ya, mau gitu ya melakukannya. Tapi kalau ayat yang keras, yang berat-berat seperti yang tidak masuk akal gitu ya, atau yang di luar nalar gitu ya, mana ada orang ditampar pipi kiri diberikan pipi kanan, mana ada ya mengasihi musuh, mana mungkin mengasihi musuh ya, mana mungkin membalas kebaikan dengan membalas kejahatan dengan kebaikan ya. Mana mungkin orang mengutuki kita balas memberkati orang yang mengutuki kita, itu secara logika tidak mungkin ya. Oleh sebab itu pola pikir yang tidak mungkin itu ya kita rubah menjadi pola pikir yang mungkin ya, pola pikirnya Kristus. Jadi kita pasti bisa ya melakukan perintahnya yang berat-berat itu pasti bisa. Tuhan memungkinkan gitu loh. Meskipun cara manusia mungkin tidak mungkin, tapi Tuhan Yesus yang memungkinkan kita untuk melakukan perintahnya yang berat tersebut. Ya. Jadi pola pikir kita yang lama, yang salah itu harus kita lawan. Ya. Kita harus memakai hati dan pikiran Kristus. Ya, jadi gantilah pola pikiran kita dengan pola pikiran Tuhan Yesus Kristus. Gantilah hati kita ya sesuai dengan hati Tuhan Yesus Kristus juga. Karena pola pikir dan hati itu satu paket ya, tidak bisa dipisahkan. Jadi saya ulang ya, jadi sesuatu yang tidak mungkin itu dimungkinkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita bersyukur ya, kita dimampukan gitu ya oleh Tuhan Yesus untuk melakukan perintahnya yang berat-berat itu tadi ya. Dengan cara apa? Dengan cara merubah pikiran dan perasaan kita seperti pikiran dan perasaan Kristus. Baru kita bisa melakukan ayat-ayat yang berat-berat tersebut ya. Banyak ya ayat-ayat yang berat di Alkitab. Tidak hanya tampar pipi kiri, berikan pipi kanan ya. Tidak membalas kutuk dengan kutuk ya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mengampuni sampai 7 kali 70 kali. Ya, kesabaran yang tak terbatas dan lain-lain. Itu kalau kita tidak dimampukan oleh Tuhan Yesus, kita tidak mampu. Memang tidak mampu. Karena kita ini manusia yang lemah ya. Karena daging itu lemah. Oleh sebab itu kita butuh kekuatan dari Roh Kudus ya, untuk mengubah pikiran dan perasaan kita, tidak memakai pikiran dan perasaan kita sendiri, tetapi memakai pikiran dan perasaan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, jadi kita ya kalau dikutuki orang itu jangan mengutuki orang tersebut, karena saat kita dikutuki orang ya, kalau kita tidak membalas, kita mengutuki orang tersebut ya, itu berkat orang yang mengutuki kita itu ya, oleh Tuhan itu dipindahkan ke kita tanpa kita sadari. Ya, jadi kalau ada orang yang mengutuki kita, balaslah dengan berkat. Ya, tersenyum saja. Tidak usah marah-marah kalau dikutuki orang ya, diam aja. Senyum. Berkati orang yang mengutuki kita ya, karena berkat orang itu pindah ke kita. Ya. Karena di balik kata kutuk itu ada kata berkat. Kita sering lupa ya bahwa di
Di balik kata kutuk itu ada kata berkat, itu maksudnya itu ya, kalau kita membalas kutuk dengan kutuk itu impas gitu, tidak ada berkat. Tapi kalau kita tidak membalas kutuk dengan kutuk, itu ada berkat di balik kutuk tersebut. Amin. Ya, kita belajar memang berat ya, memang tidak mudah. Pasti kita emosi ya kalau ada orang mengutuki kita. Waduh, tidak sabaran ya, kita seperti ingin marah pada orang tersebut ya. Tapi ingat ya, ingat pesan Tuhan hari ini, jangan emosi ya. Ingat Tuhan berpesan, balaslah kutuk dengan berkat. Memang tidak mudah, tapi kita pasti dimampukan, dimungkinkan. Ya, tetap senyum meskipun kita disakiti orang ya, direndahkan orang, pokoknya lah ya, orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik pada kita itu kita senyum saja sudah ya. Pembalasan itu haknya Tuhan ya. Jadi itulah pesan Tuhan ya, betapa pentingnya kita harus mengganti pola pikir dan hati kita ya, diganti menjadi hati dan pola pikir Tuhan Yesus. Itu butuh proses dan waktu yang panjang dan butuh perjuangan yang lumayan berat gitu ya. Tidak mudah ya mempunyai hati dan pola pikir Yesus Kristus, itu tidak mudah. Butuh proses, butuh waktu yang panjang, butuh perjuangan yang keras. Tapi kita pasti bisa, karena kita dimungkinkan tadi ya, dimampukan oleh Tuhan, kita diberi kekuatan lah ya, pasti bisa. Tanpa kekuatan dari Roh Kudus ya, kita tidak mungkin bisa, karena memang berat gitu. Kita bersyukur ya sebagai anak-anaknya, kita diberi kekuatan, kita dimungkinkan ya untuk mengganti hati dan pola pikir kita sendiri. Hati dan pola pikir kita yang lama diganti menjadi hati dan pola pikir Kristus. Jadi kita harus ingat ya bahwa kata-kata mengosongkan diri di ayat yang kita baca tadi itu juga berlaku bagi kita, supaya kita bisa berubah pola pikirnya dan hati kita itu berubah menjadi hati dan pola pikir Tuhan Yesus. Itu kita juga harus mengosongkan diri kita loh ya. Dengan cara apa? Dengan cara ya harus mati di dalam Tuhan Yesus Kristus ya, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Tuhan Yesus Kristus yang hidup di dalam kita. Amin. Kalau tidak bisa melakukan itu ya, istilahnya itu apa, pikul salib sangkal diri ya. Kalau kita tidak bisa pikul salib sangkal diri dan kita tidak bisa mati di dalam Tuhan Yesus Kristus ya, kita tidak mungkin ya bisa mengganti ya hati dan pola pikir kita seperti hati dan pola pikir Tuhan Yesus Kristus. Itu tidak mungkin. Oleh sebab itu kita harus rela ya, harus mau dengan kesadaran kita sendiri, tidak ada rasa paksaan ya. Kita harus rela untuk mati di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Bukan aku lagi yang hidup, tetapi Tuhan Yesus Kristus yang hidup di dalam kita. Jadi itulah ya pesan Tuhan. Jadi kita harus serahkan ya cara pikir kita, logika kita, pengetahuan yang kita terima ya, etika kita, moral kita harus dikuasai oleh firman Tuhan ya.
Cara pikir kita harus dikuasai oleh firman Tuhan ya. Logika kita harus dikuasai oleh firman Tuhan. Pengetahuan yang kita terima ya, baik pengetahuan Alkitab atau pengetahuan di sekolah atau di kampus atau pengetahuan yang lain, itu harus dikuasai oleh firman Tuhan. Ya, etika dan moral kita juga harus dikuasai oleh firman Tuhan. Semuanya dikuasai oleh firman Tuhan. Jadi itulah ya pesan Tuhan. Kita baca lagi ya di 1 Korintus 2 ayat 16. Saya bacakan ya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saya ulang ya. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab, tanda petik ya, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia huruf besar ya. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Ya, kita bersyukur kita yang sedang mendengarkan acara ini ya, yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, memiliki pikiran Kristus, memiliki hati Kristus ya, memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Amin. Ya, itulah ya pesan Tuhan hari ini. Ini ada tambahan sedikit ya. Jadi perubahan pola pikir dan perubahan hati kita itu butuh proses yang terus-menerus. Tidak pernah berhenti ya. Setiap saat, setiap waktu, setiap hari itu kita harus berjuang ya. Mengganti pola pikir kita, mengganti hati kita ya, menjadi pikiran dan perasaan Kristus. Yang penting itu ada kemauan untuk berubah gitu loh. Ya, ada niat untuk berubah. Ya, kita harus semangat. Ya, bertekad untuk mempunyai pikiran dan perasaan Kristus. Jangan sampai kita ini hanya rajin ke gereja ya, rajin pelayanan, itu bagus ya. Tapi harus disertai dengan perubahan pola pikir dan hati tadi loh ya. Kalau rajin ke gereja ya, rajin pelayanan sampai over gitu ya, sampai waktunya habis untuk tersita di gereja, itu bagus. Tapi kalau kita tidak punya pola pikir dan hati seperti Kristus, percuma ya, sia-sia. Meskipun kita punya gelar teologi yang tinggi ya, kalau kita tidak punya pola pikir dan hati seperti Kristus, itu juga sia-sia. Bukan berarti tidak boleh ya sekolah teologi bergelar apa tuh yang tertinggi itu, bukan tidak boleh, itu bagus, cuma harus disertai perubahan pola pikir dan perubahan hati yang sesuai pola pikir dan hati Kristus ya. Jangan hanya menjadi Kristen identitas. Kristen identitas itu Kristen yang belum berubah pola pikir dan hatinya, masih pola pikir dan hati yang lama ya, belum ada perubahan gitu loh ya. Itu Kristen identitas. Kita introspeksi diri ya, kita ini Kristen identitas atau Kristen yang sudah berubah pola pikir dan hati kita sesuai dengan pola pikir dan hati Kristus. Hanya kita yang tahu ya. Jadi kadang itu ya, Tuhan itu mengubah pola pikir dan hati kita itu dengan berbagai macam cara. Salah satunya yaitu dengan kenyataan hidup yang pahit. Ya, itu diizinkan Tuhan terjadi. Itu merupakan salah satu cara Tuhan untuk merubah pola pikir dan hati kita. Itu dengan kenyataan hidup yang pahit.
ya, tapi tidak semua orang ya mengalami kenyataan hidup yang pahit ini ya. Tiap orang itu berbeda-beda mengalami proses mempunyai pola pikir dan hati seperti Kristus ini. Tiap orang tidak sama gitu loh ya. Jadi kadang tuh Tuhan pakai kenyataan hidup yang pahit itu seperti sakit penyakit ya, pergumulan, permasalahan yang berat, itu untuk memproses kita, membentuk kita mempunyai pola pikir dan hati Kristus. Ya, jadi itulah pesan Tuhan hari ini. Saya akhiri acara ini sampai di sini. Sampai ketemu di acara saya selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.